Bapak, Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan aman. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk sejenak berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Engkau sudah memelihara dan memberkati kami pada malam yang lalu, sehingga pagi ini kami bisa bangun dengan selamat. Terima kasih atas hari ini, hari yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tuhan, sebelum kami memulai seluruh kegiatan kami pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar kami mengerti pesan Tuhan dalam firman ini, dan kami dimampukan untuk melakukannya. Mohon ampun atas segala dosa yang kami lakukan melawan perintah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya pilih dari kitab Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24, dan kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Firman Tuhan demikian. Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kejadian pasal 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini ialah hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita membaca dengan cermat seluruh kitab Kejadian pasal 5, kita akan melihat bahwa riwayat hidup Adam bersama dengan keturunannya selalu ditutup dengan kata-kata, lalu ia mati. Kecuali dua orang, yaitu Henok dan Nuh. Dalam ayat 24 tertulis, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia diangkat oleh Allah. Demikian pula Nuh. Dalam pasal 6 ayat 9 tertulis, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang yang sesamanya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Karena itu, ia selamat dari air bah. Ternyata, baik Henok maupun Nuh adalah orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah.
Jadi Bapak Ibu Saudara, kata kuncinya adalah hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita hidup bergaul dengan Allah, riwayat hidup kita tidak ditutup dengan kata-kata lalu ia mati. Setiap orang yang hidup bergaul dengan Allah, pasti riwayat hidupnya tidak ditutup dengan kata-kata lalu ia mati. Secara biologis kita pasti mati, tetapi secara rohani kita tidak mati. Itu terjadi karena kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Dalam Yohanes 3 ayat 16 tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, orang sering tidak teliti membaca ayat tersebut. Coba perhatikan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, bukan tidak mati. Pengertian mati dan binasa tidak sama. Semua orang pasti mati, tetapi tidak semua orang binasa. Mengapa? Karena mereka yang tidak binasa sudah beroleh hidup yang kekal. Bagaimana hidup bergaul dengan Allah? Faktor-faktor apa yang dibutuhkan kalau kita hidup bergaul dengan Allah? Kalau kita mau hidup bergaul dengan Allah, kita membutuhkan Allah. Harus kita sadari apakah Allah hadir dalam hidup kita. Kita tidak mungkin bergaul dengan Allah kalau kita tidak menyadari bahwa Ia selalu bersama dengan kita, bahwa Dia bersama dengan kita setiap hari. Pergaulan membutuhkan dua pihak. Kalau kita mau hidup bergaul dengan Allah, maka pertama, apakah kita selalu menyadari kehadirannya dalam hidup kita? Kedua, walaupun Allah hadir dalam hidup kita, tetapi kita harus memiliki kerinduan dan kemauan yang kuat untuk bertemu dengan Dia. Kalau ada kerinduan, tentu kita ingin selalu bertemu. Ketiga, harus ada tindakan mendekat kepadanya, berseru kepadanya, mencari Dia, mendengar Dia berbicara. Kalau kita berbicara dalam pergaulan, selalu dua arah. Kalau saya bergaul dengan seseorang, orang itu berbicara dan saya mendengar. Sebaliknya saya berbicara kepadanya dan ia mendengar. Hidup bergaul dengan Allah juga dua arah. Allah kepada kita, kita kepada Allah. Tuhan Yesus kepada kita, kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berbicara kepada kita melalui firman. Kita mendengar Tuhan Yesus melalui firman. Sebaliknya, kita berbicara kepada Tuhan Yesus melalui doa, nyanyian puji-pujian, dan penyembahan. Oleh karena itu, ada dua hal yang menjadi standar utama untuk hidup bergaul dengan Allah.
yaitu doa dan firman. Kita berdoa, Tuhan mendengar. Tuhan berfirman, kita mendengar. Henokh dan Nuh dalam teks bacaan kita adalah orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah. Mereka berseru kepada Allah setiap saat, dan Allah mendengar. Sebaliknya, Allah berfirman kepada mereka setiap saat, dan mereka mendengar. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar kepada Henokh dan Nuh yang menjalin hubungan akrab dengan Tuhan. Mari kita bergaul dengan Tuhan setiap hari. Dengarkanlah suaranya lewat pembacaan dan perenungan firman-Nya. Berbicaralah kepadanya lewat doa dan nyanyian puji-pujian. Dia pasti mendengar, karena Dia adalah Bapa kita yang mau mendengar. Bapak, Ibu, Saudara, saya ucapkan selamat bergaul dengan Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Firman yang mengajar kami untuk hidup bergaul dengan Engkau setiap hari. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, agar kami selalu menyadari bahwa Engkau hadir dalam hidup kami setiap saat. Engkau tetap setia menuntun dan menjaga hidup kami. Tolonglah kami, supaya kami selalu merindukan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Karena kami percaya, tanpa kehadiran Tuhan, hidup kami tak berarti apa-apa. Tanpa Tuhan, hidup kami akan sia-sia. Ampuni kami, bila selama ini kami jauh daripada-Mu. Bahkan seringkali kami melupakan Engkau. Tuhan, Engkaulah satu-satunya sandaran hidup kami. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Karena itu, ya Tuhan, dekaplah kami dengan kasih sayang-Mu. Kami akan memulai seluruh kegiatan kami pada hari ini, baik kegiatan di rumah maupun kegiatan di tempat kerja. Kuatkan dan tuntunlah kami, agar kami tetap kuat dan kami bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, pulihkanlah saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kuatkanlah mereka yang sedang bergumul karena berbagai masalah. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Dengarkanlah kami, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, demikianlah renungan pagi pada pagi hari ini. Selamat bekerja, tetap sehat, semoga sukses. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Amin.